يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu para jemaah pejuang subuh yang semoga dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali pagi ini bersama-sama untuk talabul ilmu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum mulai, perkenankan saya membacakan adab-adab tata tertib untuk mengikuti kajian ini. Ada yang bisa share? Baik, yang pertama, ada tata tertib. Yang pertama dan yang paling penting adalah luruskan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dengan baik. Selama kajian ini berpakaian rapi dan sopan agar mendapat rahmat yang besar, menghadirkan hati dan pikiran, dan agar bisa mendengarkan butir-butir ilmu dengan baik, maka kami akan melakukan mute all mikrofon dari semua peserta agar kajiannya apa yang disampaikan oleh guru kita dapat dicermati dengan baik. Stop video bila Bapak dan Ibu dalam posisi mengantuk, berbaring, dan nanti akan ada session tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa melakukan tanya jawab, menyampaikan pertanyaannya melalui chat, kolom chat, dan nanti akan di session akhir akan ada langsung raise hand. Untuk Bapak dan Ibu, kami sarankan mencermati dengan benar karena biasanya ini banyak rezeki yang diberikan oleh Pak Adi Warman ini. Langsung dibayar cash tunai katanya. Baik, alhamdulillah pagi ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita, guru kita, Bapak Dr. Adi Warman, yang alhamdulillah akan memberikan tausiahnya selama 1 jam hingga sampai dengan 6.30, dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kepada guru kita, Ustadz Dr. Adi Warman, silahkan waktu dan sempat kami persilahkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat kami semua, majelis pejuang subuh lah kira-kira kurang lebih gitu. Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, benar ya.
Udah kangen banget ini kita mau ngumpul di Masjid Pondok Indah nih, tapi insya Allah ya mudah-mudahan kita doakan Allah segera mengangkat pandemi ini, COVID ini, dan Allah menggantikan dengan kesehatan, kenyamanan, dan mengembalikan kepada kita suasana silaturahim yang kita rasakan sama-sama di Masjid Raya Pondok Indah. Amin. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu topik yang sebetulnya udah sering kita bahas-bahas juga. Tapi kita coba lihat lagi biar benar-benar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu dalam kitab-kitabnya itu yang dirumuskan oleh para ulama benar-benar bisa masuk ke dalam hati kita sehingga kita bertambah yakin bahwa semua ini yang ngatur adalah Allah, bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh, satu lembar daun pun yang jatuh kecuali dengan izinnya Allah. Oke. Seperti biasa kita akan banyak quiz. Seperti biasa quiz. Nanti jawabnya di chatroom ya, Kalau pakai voice tabrakan pasti kaca balau. Udah pernah dicoba kaca balau. Jadi jawabnya di chatroom aja. Panitia tolong dimonitor nanti siapa-siapa yang bisa menjawab dengan tepat dan cepat akan menjadi pemenang kuisnya, dan setiap pemenang kuis akan dapat hadiah gocap Rp50.000, oke? Nanti panitia tolong panitia tolong segera kirim daftar pemenang kuisnya ke sekretaris saya Eva. Insya Allah kita akan segera transfer uangnya ke rekening penampungan panitia aja ya. Nanti panitia yang tolong sebarin ke masing-masing pemenang karena Eva juga dia punya anak 2, dia repot juga pasti ngurusnya. Baik, kita mulai aja. Yang pertama, ada amalan-amalan yang kita sebut sebagai amalan pembuka pintu rezeki. Oke. Amalan yang pertama adalah ada slide-nya kan, udah dikirim kemarin slide-nya kan ya, Pak Fadian atau Pak siapa kemarin yang nyiapin. Sehingga jamaah juga bisa mengikutinya lebih jelas kalau slide-nya ditampilkan. Jadi silakan kalau mau ditampilkan slide-nya Pak, kalau belum nggak apa-apa, kita mulai aja. So, ada 5 amalan yang kita sebut sebagai amalan pembuka rezeki. Amalan yang pertama adalah ikhtiar kita sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Ini pertama, men. Ini pertama. Oke, kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam berikhtiar mencari rezeki kita itu. Di kalangan pesantren dikenal sebuah ungkapan. Siap-siap, kuis pertama. Siap-siap, kuis pertama. Di kalangan pesantren dikenal satu ungkapan, manjada wa titik-titik-titik, gocap. Manjada wa titik-titik-titik, gocap. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Nah ini. Ini satu ungkapan yang kalau di kalangan pesantren sangat terkenal sekali. Manjada wa titik-titik-titik, benar ya. Kita dituntut oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam ikhtiar kita dalam mencari ilmu. Kita dituntut oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam ikhtiar kita mencari rezeki. Kita dituntut oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam ikhtiar kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Nah, ini nomor 1, men. Ini nomor 1. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang mukmin yang kuat dalam apa? Kuat dalam imannya, kuat dalam tekadnya, benar ya? Adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kita bukan sekedar iman, bukan sekedar percaya kepada Allah, tapi kita juga harus tekad, benar ya? Siap-siap, kuis kedua, siap-siap nih, kuis kedua, oke? Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam sebuah ayatnya, fa'iza azamta fatawakkal ala titik-titik-titik. Gocap kalau bisa. Fa'iza azamta fatawakkal ala titik-titik-titik. Fa'iza azamta. Kalau engkau telah betul-betul berazam. Kalau engkau telah betul-betul bertekad. Benar nggak? Benar-benar kita udah usaha, udah bertekad memberikan the best that we have. Fa'iza azamta fatawakkal ala titik-titik-titik. Maka berserah dirilah kepada Allah akan hasilnya, benar ya? Yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah ikhtiarnya.
Kalau hasil mah terserah Allah, kalau hasilnya terserah Allah, kita nggak ngerti dah. Tapi yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah ikhtiar kita. Allah dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Muslim ini disebutkan, Allah lebih mencintai mereka-mereka yang kuat daripada mereka-mereka yang lemah. Walaupun dalam hadis ini juga disebut, keduanya, baik yang kuat maupun yang lemah ini, memiliki kebaikan. Oke. Nah, bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah selalu pertolongan kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Jadi kita nggak boleh yang model males-malesan, yang model pasrah kagak jelas gitu, nggak bisa men. Besok ujian, ente kagak belajar, ente pasrah, bagaimana Allah deh? Ya, bagaimana? Lu kalau kagak belajar, bagaimana Allah deh? Mesti belajar men, ya nggak bisa. Jadi rezeki itu seperti kita udah pernah bahas, itu kayak kita pergi kawinan, makan prasmanan, ngerti ya? Kayak kawinan, makan prasmanan, itu rezeki Allah terhampar luas di buminya Allah ini, bener ya? Terserah kita mau ngambil apa dah, bener ya? Nah, sama kayak prasmanan, itu makanan terhampar luas, segala macam jenis makanan ada, mau ngambil 2 kali, 3 kali juga nggak diomelin, bener nggak? Iya kan? Nah, ini yang kita sebut dengan rezeki Allah tidak terbatas. Oke? Yang rezeki ini sendiri juga berasal dari siap-siap kuis berikutnya. Rezeki berasal dari salah satu asmaul husnanya Allah, yaitu titik. Oke. Titik. Nah, karena rezeki itu berasal dari salah satu asmaul husna ya Allah, daripada nama-namanya Allah, maka rezeki itu tidak terbatas. Tapi kalau di kawinan itu, di makanan prasmanan itu yang udah tersaji begitu banyaknya, ente ngambil 2 kali, 3 kali juga boleh. Ente kagak ngapa-ngapain, ente cuma diem doang. Berdiri aja diem. Ente cuma duduk doang diem. Bener gak? Iya kagak dapat makan. Bener gak? Sama kayak kita di dunia, men. Ini rezeki Allah terhampar begitu luasnya. Tapi kalau kita nggak mau usaha, kita mau males-malesan doang, cuman sholat doang, doa-doa doang, zikir-zikir doang, kamu nggak mau berusaha, nggak bisa, men. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu pernah marah kepada salah seorang dari yang beliau lihat cuman doa-doa doang. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, apa engkau pikir akan ada hujan duit dari langit? Benar nggak? Emang bisa gitu cuma doa-doa doang, zikir-zikir doang, terus ada duit dari langit jatuh? Bukan begitu caranya Allah memberikan rezeki kepada kita, benar gak? Begitu ini makanan prasmanan, bahwa dalam ikhtiar kita itu, kita susah payah ya, biasa tuh kayak kita mau ngambil makanan di kawinan prasmanan kan. Kadang-kadang kalau kita gubuknya tuh enak gitu, sate padang kayak atau martabak kayak atau sop buntut Hotel Borobudur misalnya, bener nggak? Kan antriannya panjang. Nah, karena antriannya panjang ya ente harus sabar, jalanin aja hidup, bener nggak? Sabar ini juga berasal dari salah satu, siap-siap gocap lagi. Sabar ini juga berasal dari salah satu asmaul husnanya Allah, yaitu titik. Oke. Titik. Gocap. Karena sabar itu berasal dari salah satu namanya Allah, maka sabar juga tidak terbatas. Nah, rezeki nggak terbatas, sabar nggak terbatas. Sebenarnya jalanin aja hidup, nggak usah bilang kesabaranku telah habis. Ngapain? Lah sabar namanya Allah, betul ya? Udah. Bahwa kita udah antri ini mau ngambil sop buntut Hotel Borobudur nih di gubuknya itu udah antri panjang-panjang, pas giliran kita habis, nah bagaimana? Kita syukur aja, men. Jangan lihat apa yang ada di piring kita, bener gak? Lihat aja makanan yang lain kan ada sop Betawi, bener gak? Soto Betawi, kan ada soto Madura, kan ada soto Banjar, yang lain kan banyak, ya bener gak? Jadi kita harus ikhtiar mencari rezeki berasal dari namanya Allah Ar-Razzaq,
dalam usaha kita itu kita harus sabar. Sabar juga berasal dari namanya Allah As-Sabur. Dan yang ketiga, kita juga harus syukur. Karena syukur itu juga berasal dari namanya Allah. Siap-siap gocap. Yaitu titik. Yaitu titik. Oleh karena itu syukur juga tidak terbatas. Benar gak? Syukur juga gak terbatas. Udah jalanin hidup aja baik-baik. Happy hidup. Enjoy main. Enjoy. Benar gak? Gak usah ngeluh sana sini. Gak usah ngapain. Gak ngerubah keadaan juga. Benar gak? Udah enjoy. Happy hidup. Enjoy. Benar gak? Happy hidup. Nikmati semuanya. Banyak bersyukur kepada Allah. Okay? Ini amalan yang pertama. Usaha yang sungguh-sungguh. Oke. Masih ingat? Kuis berikutnya. Belum kuis. Dalam kitab Fathul Qadir juga disampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah, dalam menyerahkan semua urusannya kepada Allah, maka dia akan mencukupi segala keperluannya. Ini di dalam kitab Fathul Qadir kita temukan. Ini sebetulnya diturunkan dari ayat Al-Quran, benar nggak? Sebelum ini ada ayat Al-Quran yang sangat terkenal, yang berbunyi siap-siap. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu titik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu titik. Wa may yattaqillah. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan selalu berikan jalan keluar dari semua kesulitan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu, dan rezeki dari sumber dan dari sumber yang tidak terduga-duga. Oke. Baru kemudian setelah ayat itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, baru kemudian muncullah ayat berikutnya yang bunyinya dalam redaksinya Quran kemudian diambil menjadi redaksi hadis yang bunyinya baru aja kita bahas ini. Barang siapa yang percaya, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah, maka Allah akan cukupi segala keperluannya. Fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupi segala keperluannya. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, sungguh sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari usahanya sendiri yang halal. Ini bener ya? Udah ngapain hidup minta-minta sama orang, ngapain, bener ya? Ngapain ente datang ke kawinan prasmanan, makanan terhampar banyak begitu, ngapain ente minta tolong orang untuk ngambilin, bener ya? Bener ya? Kecuali kalau ente ada halangan, ada uzur, bener ya? Tapi kalau nggak ada uzur, nggak ada halangan, ngapain minta tolong, bener ya? Ya harus dari rezeki sendiri. Kan ada juga tuh di kawinan model kayak begitu, bener ya? Dia kagak mau ngambil, orang yang ngantri. Orang lagi makan dia ikutan, gue cobain. Bener kan? Ada kan yang gitu kan, kawinan kan? Dia nggak mau ngambil, dia datang aja ke temannya, ya gue cobain deh. Ya. Ngapain yang mau ada begitu? Karena gara-gara dia males nggak mau ngantri doang. Yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiar kita. Ingat ya, kuis berikutnya nih. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah dalam ikhtiarnya mencari air, lari-lari 7 kali bolak-balik antara Safa Marwah. Baca. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah dalam ikhtiarnya, lari-lari 7 kali bolak-balik antara Safa Marwah nyari air. Baca kalau bisa. Kita contoh ibu ini, bener ya? Waktu itu belum ada Masjidil Haram, belum kayak sekarang, nggak ada apa-apa, nggak ada Google Map, nggak ada segala macam, cuman
kurun tandus gitu doang. Tapi kita nggak boleh nyerah dengan keadaan, sesulit apapun keadaan, mesti kita terus lakukan ikhtiar itu, walaupun lari-lari doang, benar nggak? Ini yang dicatat oleh Allah, walaupun yang nemuin air bukan beliau, tapi yang nemuin air adalah anak beliau yang bernama titik, kocap. Yang nemuin air bukan beliau, tapi yang nemuin air adalah anak beliau yang bernama titik. Dan ketemunya air bukan antara Safa Marwah. Ketemunya air beberapa ratus meter dari Safa Marwah yang disebut sebagai sumur titik, gocap. Yang disebut sebagai sumur titik. Oke? Yang dicatat oleh Allah dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Sungguh di dalam ikhtiar ibu tersebut, lari-lari di antara Safa Marwah itu, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Paham? Oke. Bab 1 selesai. Sekarang kita yang kedua. Amalan yang kedua, selain kita bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki itu, amalan yang kedua adalah kita harus banyak bersyukur. Banyakin bersyukur. Allah mengatakan, siap-siap kuis. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidan titik. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidan titik. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Oke? Siapa-siapa dari hambaku yang aku berikan nikmat, kemudian dia bersyukur atas nikmat yang aku berikan padanya, maka akan aku tambahkan nikmatku padanya. Nah, jadi kita kudu banyak bersyukur, banyak bersyukur. Benar ya? La in syakartum la azidan titik. Benar ya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim, disebutkan bahwa Allah tidak memberi suatu nikmat kepada hamba, kemudian hamba itu mengucapkan Alhamdulillah, maka kemudian Allah akan menilai dia telah mensyukuri nikmat tersebut. Yang dapat nikmat nih, Alhamdulillah, satu kali kita ngomong Alhamdulillah, Allah catat, oke, ini orang bersyukur nih, lain syakartum la azidannakum, tadi benar ya? Tambahin nikmatnya nih, siap-siap nih, catat nih, masukin nih, logbook nih, ke register nih. Nih orang bersyukur nih, ntar tambahin nikmatnya, benar ya? Tapi apabila dia mengucapkan Alhamdulillah 2 kali, Alhamdulillah, habis itu dia bilang Alhamdulillah ya Allah 2 kali, maka Allah akan mencatatkan pahala yang baru lagi buat dia. Yang pertama udah dicatat nih, oke, orang bersyukur, siap-siap kasih nikmat berikutnya, kata Allah, benar ya? Dia ngomong lagi Alhamdulillah 2 kali, Allah catat, oke, pahala baru lagi. Kalau dia ngomong Alhamdulillah 3 kali, kalau dia 3 kali sampai bilang Alhamdulillah 3 kali, Alhamdulillah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, ini benar gak? Udah main Alhamdulillah aja, Alhamdulillah, banyakin Alhamdulillah. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf yang merujuk pada Al-Quran, ini malah disebutkan Alhamdulillah ala kulli hal. Oke? Dalam surat An-Nahl itu juga udah kita kutipkan di situ, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Benar gak? Jadi luar biasa lah yang dalam surat Ar-Rahman. Siap-siap gocap, kuis gocap. Yang dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan, Fabi ayyi alai rabbikuma titik. Fabi ayyi alai rabbikuma titik. Dan nikmat Allah mana lagi yang akan engkau dustakan. Oke? Dalam kitab-kitab tasawuf juga diceritakan. Ini menarik ceritanya, ini menarik. Dalam kitab-kitab tasawuf juga diceritakan waktu itu, ingat ya sih awalnya waktu Allah mau menciptakan
Nabi Allah Adam alaihissalam, kan para malaikat nanya, ya Allah ngapain nyiptain makhluk yang namanya manusia, ingat gak, ya kan? Terus Allah bilang, aku lebih tahu daripada kalian, kayak gitu kan, masih ingat kan? Maka ketika itu Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam, Jibril, benar gak? Coba ente jalan-jalan dah ke dunia tuh, liatin tuh bagaimana tuh yang dulu kalian pertanyakan tuh waktu aku mau menciptakan Adam alaihissalam pertama kali, benar gak? Coba tengok-tengok deh kayak apa kelakuan manusia dah di dunia, benar gak? Coba dia banyak maksiat, menumpahkan darah, hal gimana buat kerusakan, atau ada yang bersyukur juga, benar gak? Maka Jibril turunlah ke dunia. Oke. Jibril lihat kelakuan orang satu persatu, benar gak? Kemudian Jibril merasa takjub dengan satu orang yang hidupnya itu sangat bersyukur pada Allah. Bersyukur aja pada Allah. Apa juga kejadian, alhamdulillah ala kulli hal, redho aja. Apa juga musibah yang menimpa dia, alhamdulillah, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Luar biasa. Udah dapat musibah, alhamdulillah. Apa juga kejadian, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Apa juga yang kejadian, alhamdulillah aja. Nggak pernah ngeluh. Sehingga Jibril takjub melihat orang ini. Luar biasa ini orang. Begitu menerimanya, begitu redonya dia kepada takdir-takdirnya Allah yang ditimpakan padanya. Begitu bersyukur dia atas semua yang terjadi, baik nikmat maupun musibah. Kemudian Jibril balik lagi ke langit, lapor sama Allah. Allah, mantep banget tuh. Ada seorang hambamu tuh luar biasa banget tuh teh. Bersyukur banget jadi orang, redho banget jadi orang. Mendengar laporan Jibril itu, Allah kemudian mengatakan pada Jibril, wahai Jibril, lihat deh di daftar di Lauhul Mahfuz, akan ada daftar calon penghuni neraka, calon penghuni surga, bener ya? Coba lihat deh di daftar calon penghuni neraka dan calon penghuni surga di Lauhul Mahfuz, biar ente tahu dah ini orang masuk golongan mana, bener ya? Maka Jibril kemudian melihat catatan daftar orang calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Betapa kagetnya Jibril ketika melihat bahwa orang yang begitu salehnya, begitu bersyukurnya hidup, begitu redonya dalam menjalani hidup ini, ternyata tercatat sebagai calon penghuni neraka. Ya Allah, Jibril langsung sedih. Lalu Jibril lapor lagi sama Allah, hai Allah, mengapa hambamu yang begitu bersyukurnya, begitu redonya padamu masuk dalam daftar penghuni neraka? Kemudian Jibril mengatakan, ya Allah, izinkan aku untuk memberitahu hal ini kepada hambamu itu agar dia siap-siap memperbaiki lagi amal-amal dan imannya di dunia. Silakan, kata Allah. Maka Jibril turun ke dunia. Maka disampaikanlah oleh Jibril berita kepada orang tersebut bahwa dia itu adalah seorang calon penghuni neraka. Jibril ngomongnya udah baik-baik banget, udah halus-halus banget, udah sopan banget, udah ngasih tahu nih, karena nggak enak ini. Ini orang baik, ini orang soleh nih. Mau disampaikan bahwa beliau itu sebagai calon penghuni neraka. Ingat gak waktu itu bahasan kita yang awal-awal kan? Bahwa rezeki yang paling patut disyukuri adalah husnul khotimah, benar gak? Jadi bisa aja orang itu dalam hidupnya baik, tapi kalau nggak dapat rezeki yang luar biasa itu husnul khotimah, maka dia bisa menjadi calon penghuni neraka. Maka Jibril menyampaikan hal itu kepada orang tersebut. Fulan, kamu ini di dalam daftar Lauhul Mahfuz masuk ke dalam calon penghuni neraka. Coba banyakin doa dah, minta sama Allah supaya engkau diberikan husnul khotimah. Kata Jibril nih ke orang yang itu, ke orang yang bersyukur terus itu hidupnya. Apa jawaban orang tersebut kepada Jibril ketika dia diberitahu sebagai calon penghuni neraka? Dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah. Dia bilang, alhamdulillah ya Allah. Waktu Jibril kasih tahu dia seorang calon penghuni neraka, dia bilang, alhamdulillah ya Allah.
Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk diriku. Kalau Allah mengetahui bahwa yang terbaik tempatku adalah neraka, maka segala puji bagi Allah yang melebihi dari pujian semua makhluk manapun. Jibril kaget, men. Dikasih tahu jalan penghuni neraka. Ini orang malah bilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah melebihi dari pujian makhluk manapun. Sungguh Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk diriku. Kalau Allah mengatakan bahwa yang terbaik untuk diriku tempatku adalah di neraka, alhamdulillah. Gelo gak. Wah, kacau dah. Jibril sedih. Jibril balik lagi lapor sama Allah. Ya Allah, itu hambamu itu kagak ngerti dah, kata Jibril. Aku telah sampaikan padanya dia calon penghuni neraka. Suruh doa biar minta husnul khotimah. Tapi jawaban dia alhamdulillah. Ke Allah Maha tahu yang terbaik untuk diriku. Kalau menurut Allah yang terbaik untuk diriku adalah neraka, alhamdulillah. Gelo gak. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, coba lihat lagi dah catatannya di Lauhul Mahfuz. Kata Allah. Jibril lihat lagi catatannya di Lauhul Mahfuz. Apa yang ditemukan Jibril? Ternyata orang itu telah pindah dari daftar calon penghuni neraka menjadi masuk dalam daftar calon penghuni surga. Ini men. Yang kita cari keredoannya Allah. Terserah Allah maunya apa dah. Terserah Allah maunya apa dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Apapun yang terjadi, Allah Maha tahu yang terbaik untuk diriku, katanya. Kalau menurut Allah yang terbaik untuk diriku adalah di neraka, alhamdulillah. Dahsyat gak dahsyat? Jadi waktu Jibril lihat lagi, ternyata catatan dari Lauhul Mahfuz telah berubah dari calon penghuni neraka menjadi calon penghuni surga. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, tidak seorang makhluk manapun yang punya hak untuk mempertanyakan aku. Ngerti ya? Dan tidak seorang makhluk manapun yang punya hak untuk mempertanyakan aku. Jadi kita jangan dah, ya Allah, why this happen to me? Why me? Why this happen? Benar gak? Saya udah jadi orang baik, orang begini. Saya udah buat baik sama saudara saya. Kenapa saudara saya balas saya jadi jelek? Benar gak? Saya udah baik sama dia, tiap bulan saya bantu. Kenapa? Ya. Saya udah hati-hati begini kok masih kejadian. Dan tidak satu pun dari makhluk-makhlukku yang berhak mempertanyakan aku, kata Allah. Benar gak? Udah jalanin hidup, men. Dalam hadis lain, ini adanya di kitabnya Imam Ghazali, beliau menukilkan satu hadis, siapa-siapa dari hambaku yang redho akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun akan redho pada sedikitnya amal yang dia lakukan. Benar gak? Benar? Oh, men. Oke, paham ya. Selesai. Yang ketiga. Yang ketiga adalah amalan yang menjadi pembuka kunci-kunci pintu rezeki adalah bakti pada orang tua. Ini penting, men. Oke? Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hendaknya berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Oke. Siap. Baca. Kuis. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ini bukan Allah mengatakan, Rasulullah SAW, ini bukan hadis qudsi, ini hadis biasa aja. Rasulullah SAW mengatakan,
Ridaqallah fi ridaka walidain, yang artinya keredoan Allah itu terletak pada keredoan titik. Gocap. Ridaqallah fi ridaka walidain, keredoan Allah itu terletak pada keredoan titik. Oke. Dalam hadis lain diceritakan bahwa seorang laki-laki dari golongan Ansar mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ini orang tuaku telah meninggal dunia. Oke. Maka apakah amalan baik yang bisa aku lakukan untuk orang tuaku yang telah meninggal dunia tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, ada 4 hal. Yang pertama adalah mensolatkannya. Yang kedua, memohon ampun segala dosa-dosanya. Yang ketiga, memenuhi janji-janjinya. Dan yang keempat, menghormati teman dan sahabatnya. Hadis riwayat Muslim. Oke. Siap-siap gocap lagi. Gocap ya, siap-siap. Maka kita diajarkan sebuah doa yang berbunyi, siap-siap ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani titik. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani titik. Oke. Wahai Allah, ampunilah aku, ampuni pula kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Saya lagi punya cucu nih, lagi umur berapa ya kalau nggak salah ya? Berapa umurnya? Hampir setahun gitu lah, 10 bulan kalau nggak salah tuh. Bulan Oktober, berapa itu? 8 apa 9 apa 10, nggak ngerti dah, lupa. Pokoknya Oktober aja ulang tahunnya, ntar 1 tahun aja. Itu lagi lucu-lucunya, men. Lagi asik-asiknya tuh, bener ya. Dan kita sangat sekali deh. Pokoknya kalau nangis kita cari sebabnya kenapa nangis apa segala macam deh pokoknya tuh. Kamar bayani saghira. Itu sebabnya kita bakti aja sama orang tua, bener ya. Kita masuk pada kisah sapi betina. Di zamannya Nabi Musa dulu, itu ada 2 kejadian penting. Satu kejadian penting di kota. Di kota itu tinggallah 2 keluarga besar. Oke. Keluarga besar ini dua-duanya ini rukun, damai, semuanya saling tolong-menolong, hidup. Aduh, pokoknya enak banget dah, harmonis. Sampai pada suatu ketika salah satu di antara anggota keluarga itu ada yang mati terbunuh. Sehingga keluarga besar yang anggotanya mati terbunuh ini menuduh keluarga besar yang satunya sebagai pembunuhnya. Tapi keluarga besar yang dituduh itu tidak terima dituduh. Bukan, ini nggak ada. Benar gak? Sehingga waktu itu hampir-hampir saja tawuran. Semua laki-laki yang dewasa telah keluar dari rumahnya membawa segala macam pedang, pisau, apa segala macam. Udah siap-siap tawuran, udah depan. Kalau zaman film-film zaman dulu tuh, perangnya kan gitu depan. Udah depan, udah mau tawuran. Tapi para tetua mereka mengatakan, ini kalau kita tawuran, ini bisa mati semua nih, bagaimana nih ntar? Kasihan nih tinggal perempuan-perempuan sama anak kecil doang, bener gak? Gimana dong caranya dong? Nah, satu orang mengatakan, ngomong-ngomong kita kan ada Musa nih, yang tinggal sama kita nih. Katanya Musa deket sama Tuhannya, bener gak? Coba kita panggil Musa dah. Suruh Musa tanya sama Tuhannya, bener gak? Siapa tahu Tuhannya Musa tahu nih siapa yang bunuh, bener gak? Panggil dah. Panggil, Mus, ini Mus. Gitu, datang Nabi Musa alaihissalam. Mus, ente katanya dekat sama Tuhan. Nih, bener gak? Coba ente tanya dah sama Tuhan ente dah. Ini siapa yang bunuh nih, biar jelas nih urusan, bener gak? Nabi Allah Musa nanya kepada Allah. Allah jawab, wahai Musa, suruhlah kaummu itu mencari seekor sapi betina. Potonglah sapi betina tersebut, sembelihlah sapi betina tersebut, kemudian pukulkanlah ekor dari sapi betina tersebut kepada si mayat, maka dengan kuasa Allah, maka nanti si mayat ini akan bercerita, akan mengatakan siapa yang menjadi pembunuhnya. Udah.
Disampaikan ke kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Musa, oke, sapi betina, gampang. Sebenarnya oke, kita cari dah. Udah mau bubar, nyari sapi betina. Tahu-tahu ada satu orang di antara kaum Nabi Musa itu yang nanya, Mus, Tuhan ente sukanya sapi betina yang gede apa yang kecil? Ente tanya lagi deh sama Tuhan ente dah, bener gak? Sapi betina banyak nih jenisnya nih, bener ya? Ntar kita udah potong-potong salah lagi, kagak mempan, bener. Lu tanya dulu dah ke Tuhan ente dah, bagaimana nih? Maka Nabi Musa alaihissalam nanya lagi sama Allah. Allah, sapinya yang model apa? Gede apa kecil? Bener gak? Allah jawab lagi, sapinya yang kagak gede, kagak kecil, yang sedang. Nabi Musa ceritaan lagi, sapinya kagak gede, kagak kecil, sedang, kata Nabi Musa. Oh gitu, oke. Dari tadi dong ngomong, bener. Kita cari deh, oke, sapi betina ya, sedang ya, oke. Mencar lagi nyari. Sebelum mencar, ada satu orang lagi iseng nanya, Mus, ini sapi betinanya yang sedang, warnanya apa yang Tuhan ente suka? Yang hitam, yang putih, belang-belang, apa bagaimana? Bener, kalau tanya lagi dah. Daripada salah-salah kita potongnya, bener dah. Kacau. Tapi Musa nanya lagi sama Allah. Allah jawab lagi. Sapinya yang warna kuning kemasan, kagak boleh ada belangnya. Bener gak? Sampaikan lagi ke umatnya. Musa. Oke, gitu dong. Ini udah agak jelas dikit nih. Oke deh, kita cari deh. Oke. Sapi betina yang sedang warnanya kuning kemasan kagak ada belangnya Yang setiap orang kalau ngelihat dia langsung jatuh cinta, langsung suka sama sapi itu ya. Oke, kita cari dah. Pas udah mau bubar nyari sapi betina, satu orang nanya lagi. Iseng banget deh pokoknya hidupnya. Dia nanya lagi, Mus, lu tanya Tuhan lu lagi dah, bener gak? Kalau sapinya pernah dipakai untuk bajak sawah, boleh gak? Kacau gak? Tanya lagi sama Allah jawab lagi, kagak boleh pernah dipakai untuk bajak sawah. Sapinya gak boleh untuk pernah dipakai untuk olah tanah. Oke deh, kita cari dah. Cari dah tuh. Kagak ketemu, men. Kelewat cerewet. Kelewat banyak maunya, kelewat banyak nanya. Bener gak? Udah kagak ketemu, sapi yang model begitu kagak ketemu. Ini penting nih. Don't get sweat with little things in your life. Bener gak? Don't get sweat with little things in your life. Kita jangan nyusahin hidup kita untuk hal-hal kecil, bener gak? Enjoy life aja dah. Apa Allah bilang lu jalanin. Jangan dibuat susah hidup, bener gak? Kacau. Pertanyaan, siap-siap. Pertanyaan, siap-siap. Kisah sapi betina ini dapat kita temui dalam Al-Quran surat ... Kisah sapi betina ini dapat kita temui di dalam Al-Quran surat ... Oke, gocap. Surat terpanjang dalam Al-Quran. Oke. Kejadian kedua, di desa. Di desa, itu ada seorang ibu hidup beserta anak laki-lakinya. Dalam satu kitab disebutkan umurnya 7 tahun, kitab lain dikatakan umurnya 9 tahun. Nah, kalau yang tadi cerita di kota itu adanya di Quran. Kalau yang ini di kitab-kitab tasawuf ini adanya nih, yang cerita di pedesaan. Satu kitab bilang 7 tahun, satu kitab bilang 9 tahun, tapi semuanya sepakat bahwa anak laki-lakinya itu otaknya agak kurang, gitu. Bapaknya udah meninggal. Bapaknya mewariskan seekor sapi betina yang cakep banget. Okay. Karena persediaan makan telah menipis, maka ibunya itu menyuruh anaknya, wahai anakku, bawalah sapi peninggalan bapakmu ini ke pasar. Jualah sapi ini di pasar seharga 1.000 dirham. Anaknya nggak kayak kaumnya Nabi Musa yang banyak-banyak nanya recet gitu, bener nggak? Anak langsung samina watona, siap bu. Langsung dibawa sapinya ke pasar. Belum sampai pasar karena sapinya cakep banget, itu orang-orang udah ngerubung nyamperin dia bilang udah nggak usah bawa ke pasar sapinya, kita bayar aja di sini 2.000 dirham katanya. Ketika ditawar 2.000 dirham, maka anak ini menolak. Tidak akan aku jual sapi ini seharga 2.000 dirham. Karena dia ingat pesan ibunya, suruh jual sapinya seharga 1.000 dirham. Kacau.
Pulang ke rumah kagak laku tuh sapi. Ibunya negor, Assalamualaikum, salam. Bagaimana sapinya kok balik lagi, kata ibunya. Apa nggak ada yang nawar orang di pasar? Ada sih bu tadi. Lah kok nggak dijual? Emang ditawar berapa? Tawar 2.000 dirham bu. Lah kenapa nggak dijual, kata ibunya. Lah anaknya juga kaget. Lah bukannya kan ibu bilang suruh jual seharga 1.000 dirham. Wah kacau. Ibunya kagak marah men. Dipeluk anaknya, jadi bilang it's okay son, it's okay son. Nggak apa-apa nak. Besok bawa lagi sapinya ke pasar ya. Jual seharga 2.000 dirham ya. Oke. Anaknya pergi lagi besok ke pasar bawa. Dia samperin orang-orang yang kemarin nawar. Ya oke, kata ibu saya 2.000 dirham. Oke nih 2.000 dirham. Tapi orang-orang bilang, aduh maaf ini duitnya udah kepake untuk beli sapi yang lain. Coba ini tawarin pedagang yang lain deh. Siapa tahu ada yang mau. Benar gak? Tawarin gak ada yang mau. Ada satu orang bilang, udah deh saya bayarin dah. Akan aku beli sapimu seharga 1.000 dirham. Anak ini menolak lagi, tidak akan aku jual sapi ini seharga 1.000 dirham, karena dia ingat ibunya bilang suruh jual seharga 2.000 dirham. Pulang lagi ke rumah, men. Ibunya kaget lagi, lah kok balik lagi, kan ibunya, bagaimana ini ceritanya? Gak ada yang nawar. Ada bu. Berapa ditawarnya? 1.000 dirham. Kenapa gak dijual, kata ibunya. Lah kan ibu suruh jual seharga 2.000 dirham. Ya Allah. Ibunya kagak marah, dia peluk lagi anaknya. It's okay, son, it's okay, it's okay. Oke. Besok ente ke pasar lagi ya. Jual. Terserah berapa dia mau laku. Yang penting kan jual. Kita perlu duit untuk terusin hidup. Kata ibunya, bener gak? Hari ketiga dia pergi lagi ke pasar. Pasar udah bubar. Ini bukan model pasar yang permanen gitu. Ini model pasar ternak itu loh yang cuma 3 hari bubar, bener gak? Udah bubar, sedih dia pulang. Sembari pulang jalan, dia doa sama Allah, ya Allah, sungguh Engkau Maha Tahu, aku telah ikhtiar sungguh-sungguh, kata anak itu, untuk menjalankan amanah ibuku menjual sapi ini. Tapi Engkau juga yang mengatur rezekiku. Sampai hari ini belum bisa terjual sapi yang diamankan oleh ibuku untuk dijual itu. Wahai Allah, ya Fatah, ya Rozak. Benar ya? Tolonglah aku dalam urusan ini. Selesai dia ngomong itu, ada kakek-kakek tua datang. Dia bilang, nak kenapa ente mukanya kok senep gitu, bener ya? Gitu, bener ya? Ini ceritain sama dia. Udah deh. Jangan sedih. Akan aku beli sapimu seharga 2.000 dirham. Wah, itu anak senang banget. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah syukur ya. Baru aja doa langsung dikabulin. Bener ya? Oke, nih sapinya. Mana duitnya 2.000 dirham, kata itu anak. Maka kakek tua itu mengatakan, ntar dulu ada syaratnya loh. Syarat bagaimana, kata itu anak? Syaratnya engkau harus mengatakan kepada ibumu, sapi ini laku seharga 1.000 dirham. Anak itu kaget lah. Yang 1.000 lagi bagaimana dong, katanya? Yang 1.000 lagi untuk dirimu pribadi sebagai ongkos capekmu mundar-mandir ke pasar 3 hari berturut-turut. Deal gak? Anak itu langsung merampas kembali tali sapi tersebut dan mengatakan, nggak usah, nggak jadi. Mulutku ini, bibirku ini, lidahku ini dulu pernah menetek dari susu ibuku sebelum aku mampu untuk makan apapun. Mustahil hukumnya kalau sekarang mulutku ini, bibirku ini, lidahku ini harus berbohong kepada orang yang dulu memberiku makan sebelum aku mampu untuk makan apapun. Nggak jadi, sini sapinya. Mau pulang lagi. Ibunya lihat lagi, kenapa nak? Katanya, bagaimana ini kok balik lagi diceritain sama anaknya. Jadi apa engkau jawab, nak? Aku bilang, aku tidak, mustahil hukumnya bagiku untuk membohongi ibuku sendiri yang memberiku makan ketika aku tidak mampu makan apa. Ibunya kagak marah, anaknya dipeluk lagi sambil nangis. Kali ini nangis nih. Ibunya peluk anaknya sambil nangis, dia bilang, it's okay, son. Allah pasti akan membalas ketaatanmu pada diriku
dengan balasan yang berlipat ganda. Nih, men. Pas lagi dia peluk gitu, itu kaumnya Nabi Musa yang lagi nyari sapi, nyampe di desa itu. Dia lihat ada sapi cakep banget, nih keren-keren, coba ukur-ukur. Wah, nggak gede, nggak kecil, sedang. Oke, sapi betina, iya cocok deh. Warnanya kuning keemasan, kita semua senang lihatnya. Oke. Ini pernah dipakai banyak sama, kagak, udah cocok. Kemudian mereka katakan akan kami beli sapi ini dengan emas seberat kulit sapi tersebut. Dalam kitab yang lain disebut dengan emas seberat sapi itu tersebut. Bener gak? Terserah ente mau percaya yang mana dah. Pokoknya banyak dah emasnya, bener gak? Nih, men. Nih. Udah lu bakti sama orang tua, men. Biar kita kagak pinter-pinter amat, hidup berkah. Bener gak? Kagak biar kita pikiran otaknya agak kurang-kurang dikit. Bakti sama orang tua, men. Hidup sukses, berkah. Oke. Udah, yang keempat. Bentar lagi habis nih waktunya nih. Yang keempat, amalan untuk membuka pintu rezeki adalah silaturahim. Oke. Rasulullah SAW bersabda, siap-siap gocap. Gocap nih. Sungguh silaturahim itu akan memperpanjang umur dan menambah titik. Sungguh silaturahim itu akan memperpanjang umur dan menambah titik. Oke. Versi hadisnya macam-macam. Tapi intinya sama, bahwa silaturahim itu akan memperpanjang umur dan menambah titik. Oke. Dalam hadis lain, riwayat disampaikan oleh Imam Bukhari disebutkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Ini, men. Kalau ada tamu, muliain aja, men. Siapa kayak tamunya, lu muliain aja dah. Muliain tamu. Kasih makan, kasih minum. Benar ya? Sambut dengan muka yang senang. Kenapa? Karena setiap kali tamu itu keluar dari rumah kita, maka dengan keluarnya tamu itu dari rumah kita, mengikut tamu itu keluar, pada saat yang sama tamu itu keluar, maka keluar juga keburukan-keburukan yang ada dalam rumah kita. Ini, muliain tamu. Rasulullah SAW melanjutkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Oke. Silaturahim ini berasal dari namanya Allah, Rahim, Ar-Rahim. Jadi kalau kita nyambungin namanya Allah, dahsyat, men. Benar ya? Penting banget ini silaturahim. Karena silaturahim itu artinya kita nyambungin Ar-Rahim. Ar-Rahim itu namanya Allah, men. Ingat gak sih waktu dulu kita sebelum lahir jadi di dunia kan Allah tiupkan ruhnya ke dalam jasad kita masing-masing. Kita sambungin ini. Kita sambungin ruh sama ruh ketemu, benar ya? Oke. Dalam hadisnya dilanjutkan lagi, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Ngapain, men? Ente ngomong-ngomongin nyakitin orang itu ngapain? Ya Allah, bukannya nyambungin tali silaturahim malah nyakitin orang. Kacau. Oke. Imam Ahmad mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada suatu perbuatan dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan Allah hukumannya di dunia dari azab yang disediakan untuk pelakunya kelak di akhirat, selain zina dan memutuskan silaturahim. Oke. Jadi ada dosa-dosa yang balasannya itu nanti di akhirat. Tapi ada dua dosa yang balasannya itu nggak nunggu di akhirat. Di dunia udah dapet ente, udah dapet dia dunia. Kacau gak? Udah dapet di dunia. Nggak usah nunggu akhirat, lama akhirat. Udah dapet di dunia. Apa itu? Dua.
zina sama mutusin tali silaturahim. Ini dibayar di kontan di dunia yang ini nih, yang dua nih. Dalam hadis lain juga disebutkan dua dosa yang disegerakan oleh Allah balasannya di dunia adalah durhaka sama orang tua dan zalim kepada orang lain. Ada dua versi hadis. Ya, kita lagi belajar versi hadis yang ini, yaitu dosa yang disegerakan balasannya di dunia oleh Allah adalah zina dan memutuskan silaturahim. Hadis lain mengatakan dua dosa yang disegerakan Allah balasannya di dunia adalah durhaka kepada orang tua dan zalim kepada orang lain. Nah, makanya kita hidup jadi orang baik-baik aja dah. Dalam Islam disebutkan la tuzlimuna wa la tuzlamun. Jangan engkau menganiaya, jangan engkau zalim pada orang lain, dan jangan pula engkau dizalimi oleh orang lain. Udah, jangan. Kalaupun kita harus memilih, bener, jadi yang nomor satu la tuzlimuna wa la tuzlamun. Jangan zalimi orang lain, jangan kita dizalimi orang lain. Tapi kalau kita harus memilih pada posisi mana kita, apakah kita berada pada posisi yang menzolimi atau dizolimi, pilihlah posisi dizolimi. Karena zalim tadi akan dibalas, dipercepat ganjarannya oleh Allah di dunia. Sedangkan orang yang dizolimi akan mendapat pertolongan dari Allah. Itu men, bener ya? Dapat pertolongan dari Allah, men. Di dunia dan di akhirat. Di dunia aja ditolongin, di akhirat apa lagi? Kayak kita dikasih diambilin pahala-pahala orang dikasih ke kita, bener ya? Pahala yang habis dosa kita kasih ke dia, bener gak? Mantep gak? Masih dari riwayat Imam Ahmad disebutkan, waktu itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya banyak kerabat. Aku menghubungkan persaudaraan dengan mereka, tapi mereka memutuskannya. Aku memaafkan mereka, tapi mereka terus berbuat aniaya terhadapku. Dan aku berbuat baik kepada mereka. Tapi mereka terus-menerus berbuat buruk terhadapku. Ngerti gak? Ini udah baik, kita udah baik. Kita udah nyambung silaturahim, kita udah negor duluan, bener gak? Dia terus aja ngebully kita, bener gak? Kalau ngirim WA tuh kagak enak terus, bener gak? Pokoknya kacau dah, bener gak? Kita udah baik, tapi balasannya terus jelek, bener gak? Kita udah ngalah, bener gak? Kita pokoknya udah dah. Kita bayarin ini, bayarin itu, apa kita bantuin, tapi terus kita dapat balasan yang balasan yang jelek terus. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku membalas perlakuan mereka? Benar gak? Kan la tuzlimuna wa la tuzlamun tadi kan? Jangan zalim pada orang dan jangan mau dizalimi. Nah, kita capek juga gini kan? Kita kan punya kita kan manusia biasa juga, benar gak? Kita udah buat baik terus, kita ngalah begini, kita ngalah begitu, kita bayarin ini, kita bayarin itu, kita buka manis apa segala macam, tapi kita terus aja diperlakukan dengan tidak baik, benar nggak? Boleh nggak kita balasnya? Lama-lama kita sebel juga, benar nggak? Sabar ada batasnya, benar nggak? Apa jawaban Allah? Nah, tidak, jangan pernah balas. Kalau engkau balas, apa bedanya engkau dengan dia? Benar nggak? Tetap bermurahlah dengan memberikan kelebihan. Tetaplah hubungkan kekeluargaan. Karena sesungguhnya kamu akan terus mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kamu melakukan hal tersebut. Ngerti gak? Ya udah buat baik aja terus dah. Biar kata kita dibalasnya senep gitu. Biar kata kita dibalasnya jelek. Buat baik terus, man. Karena Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, siap-siap gocap, kuis, siap-siap gocap. Karena Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ... Hal jazaul ihsan illal ... Oke? Dan tidaklah satu kebaikan pun yang engkau lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Oke?
Hal jazaul ihsan illal titik. Oke? Kok nggak ada yang jawab? Lewat susah apa pertanyaannya? Hal jazaul ihsan illal titik. Udah men, buat baik aja terus. Kita nggak mengharapkan balasannya dari orang tersebut. Kita hanya mengharapkan balasannya dari Allah. Ngapain kita nurunin standar kita ikutan kayak dia, bener nggak? Ngomel-ngomel terus, bener nggak? Buat jahat terus, nyakitin hati terus, ngapain? Ya kita sama-sama dia, bener nggak? Nggak usah. Terus saja buat baik. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini mengatakan Rasulullah SAW teruslah bermurah, memberikan kelebihan dan tetap menyambung tali silaturahim, kekeluargaan, karena sesungguhnya kamu, kalau kamu melakukan itu ya, maka sesungguhnya kamu akan terus mendapat pertolongan dari Allah. Oke. Dalam hadis lain, riwayat Imam Ahmad lagi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Pemurah. Sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Rahim itu adalah bagian dari kata Rahman. Barang siapa yang menghubungkannya, maka aku berhubungan dengannya. Barang siapa memutuskannya, aku putuskan dia. Benar ya? Dalam sebuah kisah diceritakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu beliau pulang dari pasar mau kembali ke rumahnya. Benar ya? Waktu beliau itu pulang mau kembali ke rumahnya, beliau lihat di tengah jalan ada seorang anak kecil lagi mainin burung. Anak kecil, anak umur 2 tahun, 3 tahun tuh, dia lagi explore burung kan, dia pegang burungnya digitu-gituin, dia lagi explore lah, jadi burungnya juga bingung, sayapnya digituin, diputer-puter, pening burungnya. Umar bin Khattab melihat hal itu, Umar bin Khattab melihat hal itu, kemudian Umar bin Khattab membeli burung tersebut dari anak tadi. Karena timbul ibanya, aduh kasihan banget nih, mau diomelin anaknya juga, anak kecil dia belum ngerti, bener gak? Disangkain mainan kayak Lego kali, bener ya? Atau disangkain mau burung-burungan kali ya, bagaimana? Bener? Dibeli sama Umar bin Khattab burung tersebut, kemudian dibebaskan oleh Umar bin Khattab burung tersebut. Waktu meninggal dunia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, malaikat datang mau nanyain, bener gak? Nah, ketika malaikat datang mau nanyain, semua orang udah ketakutan, udah dak-dikduk tuh, bro. Bagaimana? Udah. Tahu-tahu Allah langsung menegur malaikat-malaikatnya. Wahai malaikat-malaikatku, jangan engkau takuti hambaku yang satu ini. Karena dia menyayangi seekor burung ketika hidupnya di dunia. Maka sekarang aku menyayanginya di alam kubur. Benar ya? Ini men. Oke. Udah ini terakhir nih, udah habis waktunya. Udah 3 menit. Yang terakhir, sedekah. Oke, sedekah. Oke. Kita langsung masuk aja ke hadis Tabrani. Rasulullah SAW mengatakan, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan penyakit sopak. Sedekah. Malah dibilang di sini, belilah. Benar nggak? Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu suatu yang ajaib. Benar nggak? Oke. Nah, terakhir nih, karena udah lewat banyak nih, udah 3-4 menit lewat nih. Dalam hadis yang masih diriwayatkan oleh Imam Tabrani sebutkan, bersegeralah kalian untuk mengeluarkan sedekah, karena sesungguhnya bencana tidak dapat melewati sedekah. Nah, ini kan kita udah punya schedule nih, kapan mau dapat musibah. Benar nggak? Setiap orang udah ada schedule-nya tuh kapan mau dapat musibah. Kita keluarin sedekah.
maka sedekah itu lebih cepat datangnya daripada musibah. Sehingga sedekah itu menjadi tameng bagi kita. Itu sebabnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, sungguh sedekah itu adalah penolak titik. Kocap. Sungguh sedekah itu adalah penolak titik. Kocap. Oke, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Ini saya udah lewat 4 menit, saya harus berhenti di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, Pak Reddy. Baik, terima kasih. Masya Allah. Sebelum ini banyak sekali pertanyaannya, Pak Ustadz. Berjibun nih. Tertarik sebanyak yang jawab kuis. Sebelum membacakan pertanyaan, perkenalkan saya membacakan dulu beberapa maklumat. Silakan Bu Rani yang membacakan, mungkin Bu Rani. Oke, terima kasih Pak Reddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami mohon perkenannya sebelum sesi tanya jawab, kami sampaikan maklumat mengenai kegiatan dakwah dan kegiatan sosial yang diadakan oleh kami, Komunitas Pejuang Subuh Pondok Indah. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan untuk esok. Di setiap hari Jumat, kita bisa simak kajian Ba'da Subuh lebih awal, yaitu mulai pukul 5 bersama Bapak Dr. Randus Usi Armisi dalam program Gerakan Membaca Al-Quran Tartil. Dilanjutkan setiap Jumat malam, mulai pukul 20, kita bisa ikuti sajian program KKS, Kajian Keluarga Sakinah, bersama Dr. Ulfatmi Amir Syah MAG, yang disertai dengan kehadiran bintang tamu. Dan di hari Sabtu, pada kajian Ba'da Subuh, akan diisi dengan kajian Akhlakul Karimah, bersama Bapak Ustadz Dr. Andian Parlindungan MA, dengan tema Keluargaku, Surgaku. Di hari Ahad, ada 2 program yang kita bisa ikuti. Dimulai pukul 5.30, ada kajian tafsir. Yang membersamai kita adalah Bapak Ustadz Syahrudin SPDI, yang akan mentadaburi Quran Surat 3 Ali Imran ayat ke-160 hingga ke-164. Dan pada pukul 7, kita bisa ikut bersama Pak Fadian dengan programnya Jalan-Jalan Jalin Silaturahim Online Dunia ke berbagai negara di dunia. Dan pada perjalanan silaturahim online dunia yang ke-81 ini, insya Allah kita akan mengunjungi Bosnia yang akan dipandu oleh Bapak Rum Kono, Duta Besar RI untuk Bosnia. Berikutnya adalah informasi dari Divisi Pendidikan. Telah dibuka kegiatan Classical Training Online, Tahsin Tilawah Quran, batch ketiga. Insya Allah akan diselenggarakan selama bulan Oktober 2021 sebanyak 4 kali pertemuan yang akan dimulai pada tanggal 3 Oktober 2021. Mohon menjadi perhatian bahwa kelas ini khusus bagi para peserta yang telah mengikuti kelas bedah Iqra. Bagi yang berminat, silakan melakukan pendaftaran melalui admin dengan cara ketik tahsin lalu kirim melalui WA ke admin kami di nomor 0811 17 30 114. Sebagai reminder, alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 telah diadakan kajian yang membahas tentang metode Al-Indonesi. Rahasia bisa ngaji bertajwid super ekspres dengan rumus sakti yang sangat menarik bersama narasumber Bapak Ustadz Rahmat Hidayat MBA. Dan bagi yang berminat memesan buku Al-Indonesi, harganya adalah sebesar Rp250.000. Harga ini sudah termasuk infak dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Silakan memesan dengan cara ketik buku
nama, nomor HP, dan alamat lengkap, termasuk RT RW, lalu kirim melalui WA ke admin kami di 0811 17 30 114 dan tentu saja disertai dengan transfernya. Sebagai informasi terakhir, masa pandemi COVID-19 masih melanda kita dan dampaknya dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan dalam menafkahi keluarga. Dalam hal ini, kami mempunyai agenda paket bantuan sosial darurat tunai untuk meringankan beban saudara-saudara kita, seperti para petugas kebersihan, petugas parkir, para pedagang, jamaah, dan warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah. Alhamdulillah kami telah menyalurkan bansos darurat tunai tahap pertama pada hari Rabu 21 Juli 2021, tahap kedua pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, tahap ketiga pada hari Selasa 31 Agustus 2021. Dan insya Allah untuk bantuan sosial tahap keempat, kami akan menyalurkan kembali hari Selasa tanggal 21 September 2021. Kami masih tetap membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk berdonasi dengan infak terbaiknya, berkontribusi dalam kegiatan dakwah dan kegiatan sosial kami. Keberlangsungan kegiatan dakwah dan kegiatan sosial ini sepenuhnya terselenggara atas apa yang Bapak Ibu sekalian kontribusikan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Bapak Irwan Prima Aditya di nomor telepon yang dapat dilihat di layar saat ini, yaitu 0811 82 8246, atau silakan melakukan transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia BSI X BSN dengan kode bank 451 dan nomor account 72 2020 1001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, seperti yang nampak di layar saat ini. Setelah transfer, silakan memberikan konfirmasi melalui WA ke admin kami di nomor 0811 17 30 114. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berkenan berpartisipasi. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas amal kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Kendali acara kami serahkan kembali kepada moderator, Pak Redi. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Pak Adi, Masya Allah ini diingatkan kembali tentang amalan pembuka rezeki. Ada 5 amalan, saya coba review sekali lagi. Yang pertama adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh, bersyukur kepada Allah, bakti kepada orang tua, silaturahim, dan bersedekah. Ini banyak sekali pertanyaan di kolom chat dan juga yang resen juga banyak. Dan waktunya mudah-mudahan cukup ini. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah tuliskan pertanyaan-pertanyaan itu di presentation point. Saya coba share Pak Ustadz ya, biar lebih mudah dicermati dan langsung saya bacakan beberapa pertanyaan. Ini udah. Sebentar. Baik. Pertanyaan pertama nih Pak Ustadz. Sudah banyak melakukan amalan, tapi tetap saja tidak bisa mendapatkan rezeki materi. Ini bicara materi ya, rezeki kan tidak hanya materi. Sebanyak orang lain yang mungkin amalannya tidak sebanyak kita. Jadi sampai sebatas mana rezeki yang bisa kita dapatkan? Ini wallahu alam. Tapi mungkin bisa dijawab. Pertanyaan kedua. Bagaimana menerapkan ikhtiar yang dilakukan dengan ikhlas sementara pikiran sering berkata, bisa enggak ya ini udah tadi kan disampaikan harus ikhtiar yang sungguh-sungguh, tapi sering ragu-ragu, bisa enggak ya ini.
Yang ketiga, bagaimana caranya menyikapi gaji yang menjadi jalan rezeki yang diduga dicurangi. Ini mau dijawab 3 ini atau 4 langsung? Ustaz. Oke, Yang oke. penting ini yang penting yang keempat nih Pak, sehubungan dengan bidang kerja Pak Ustadz nih. Ustadz Adi Warman, bolehkah kita bermain forex atau reksadana? Itu aja dulu pertanyaan 4 Pak ya. Nanti saya share sekali-sekali ini. Ada banyak banget pertanyaannya. Ada banyak nih, ada 10 dan ini yang ikut kajian dari berbagai lokasi di nasional Indonesia maupun dari mancanegara. Silakan Pak Ustadz dibaca. Dan curang ini, curang. Karena saya nanya tadi gampang-gampang semua. Giliran itu nanya ke gue susah-susah semua ini. Yang pertama, dari rezeki kita itu udah ditaker, nggak bakal ketuker, man. Udah, jadi jangan kita ngiri-ngiri sama orang, nggak usah, man. Tugas kita lakuinnya 5 itu, udah syukur, ada cukup gitu udah, nggak usah ngurusin rezeki orang. Lo belum tahu aja kesulitan hidup yang dihadapi kayak apa, bener gak? Setiap orang itu ada jalan hidupnya masing-masing, ada cobaannya masing-masing, ada rezekinya masing-masing, udah diatur adil. Kita aja ngelihat dia kayaknya hidupnya bahagia banget, kagak, men. Nggak usah iri ya. Ya ngapain ngiri, kita nggak tahu aja apa kesulitan yang dia hadapi, bener ya? Kalau kita tahu apa yang kesulitan yang dia hadapi, kita bilang udahlah kita gini aja, bener ya? Udah. Tiap orang udah ditaker, rezeki udah ditaker, nggak bakal ketuker. Rezeki Allah lah yang tidak terbatas. Tugas kita lakuin aja 5 hal itu, bener ya? Bahwa kita udah lakuin 5 hal itu, tetap juga rezekinya dikit nggak apa-apa, kan tadi Allah bilang dalam sebuah hadis qudsi yang di kitabnya Imam Ghazali, bener ya? Siapa-siapa dari hambaku yang redo akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku bukan akan redo akan sedikitnya amal yang dia lakukan, benar? Karena kalau rezekinya dikit kan dia sedekahnya jadi nggak begitu banyak. Udah deh, nggak usah ngiri-ngiri semua orang udah jalannya masing-masing. Kan kita nggak tahu. Sekarang mungkin ente susah, bentar lagi ente kaya, bener nggak? Bener ya? Nggak tahu, kita nggak tahu bos, nggak tahu jalan hidup. Kita happy sekarang kaya, bentar lagi ente miskin bangkrut bagaimana? Udah pokoknya jalanin aja hidup dah. Lakuin yang 5 itu. Pertanyaan kedua apa tadi ya? Pertanyaan kedua mengenai ikhtiar yang dilakukan dengan ikhlas sungguh-sungguh, sementara pikiran sering berkata bisa nggak ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana menyikapi gaji yang menjadi jalan rezeki yang diduga dicurangi? Ya kalau pokoknya kita ikhtiar aja, kalau kita nggak bisa. Dulu pertama kali berenang juga kita takut tenggelam, bener nggak? Bener ya? Pas udah kita jalanin nggak tenggelam juga, hidup juga sampai sekarang, bener ya? Naik sepeda awalnya kita takut. Main skateboard, ini kan waktu saya zaman dulu, tahun 70-an main skateboard zaman dulu. Takut jatuh. Ya, kalau takut jatuh nggak pernah bisa. Hajar aja ya jatuh juga sih, tapi lama-lama kan bisa. Main sepatu roda, main ice skating, bener ya? Kita takut, bener ya? Cobain aja, jalanin hidup terus, lama-lama juga bisa dah. Namanya juga ikhtiar. Dulu emang ente bisa ngerjain matematika tuh, yang bisa tuh ngerjain segala macam soal-soal dulu. Nggak bisa kan, lama-lama tapi kan bisa juga kalau belajar kan. Bismillah, jalanin aja hidup, men. Happy, enjoy life. Pertanyaan ketiga apa tadi itu? Bagaimana menyikapi gaji yang diduga dicurangi? Sama yang terakhir tadi langsung nih, bagaimana bermain forex atau reksadana, boleh nggak? Kagak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa mengambil jatah rezeki kita. Nggak ada. Kalaupun harta kita dicuri orang, dia tidak akan mengurangi rezeki kita 1 sen pun. Gelo nggak? Kita punya harta nih, dicuri orang, kagak ngurangin rezeki kita, men. Gaji kita dicurangin, nggak ngurangin rezeki kita, nggak ngurangin. Yang nyuri dosa, yang nyurangin dosa, bener gak? Yang nyuri dosa, yang nyurangin dosa, dia urusannya sama Allah ntar tuh. Kita nggak bakal berkurang. Imam Syafi'i bahkan mengatakan seandainya pun rezekiku ada di dasar laut, pasti tidak akan luput untukku, bener ya? Nggak bakal meleset, men, nggak bakal meleset. Bisa jadi Allah telah mengaturnya pada saat ini rezeki kita dicuri, bener gak?
Karena kalau nggak dicuri, kita dapat malah musibah yang lebih besar dengan adanya rezeki itu pada kita, harta itu pada kita, benar nggak? Tapi Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Udah deh. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, hidup kita tenang, men. Benar nggak? Udah. Apalagi kalau kita punya anak remaja, men, baru belajar mobil kan, benar nggak? Nabrak sono, nabrak sini, benar nggak? Udah mau diomelin juga udah ketabrak mobilnya, benar nggak? Masukin aja bengkel, lu benerin, telepon asuransi, bener gak? Udah nggak bakal meleset, yang namanya rezeki mah, bener gak? Nggak bakal bisa, nggak ada orang yang bisa, bukan orang, makhluk apapun. Rezeki itu kan namanya Allah Ar-Razzaq. Kalau Allah udah bilang buat dia, ya buat dia, men, nggak bakal bisa dihalangi oleh makhluk apapun, nggak bisa. Udah tenang aja, men, hidup, enjoy life, bersyukur banyak-banyak, bener gak? Nggak usah gini sama orang. Tiap orang ada timeline hidupnya. Jadi jangan kita ngerasa, oh kenapa dia udah sukses. Udah nggak usah, tenang aja, men. Mungkin dia sukses habis itu. Tiap orang ada timeline hidupnya. Orang, lihatlah bagaimana betapa banyaknya orang-orang yang berhasil. Doktor, S3, benar ya? Jadi direktur sana, direktur sini, pejabat sana, pejabat sini. Yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bagaimana kita bisa nerangin itu? Benar gak? Setiap orang tuh ada garis tangannya. Benar ya? Ada timeline-nya masing-masing. Allah yang ngatur. Tugas kita cuma jalani hidup ini dengan penuh keredoan, kesyukuran. Urip iku urup. Benar. Sudah ada takdirnya ya? Iya, udah jalanin aja lah. Yang terakhir itu apa tadi? Forex dan reksadana. Wah, itu susah banget nanyanya tuh. Belum terakhir, masih banyak nih. Itu dua hal yang berbeda, bos. Forex ada jawabannya sendiri, ntar. Reksadana ada jawabannya sendiri. Intinya gini, men. Cek dua hal. Pertama, cek legalitas. Jangan pernah percaya sama orang yang ngomongnya kayak apapun kalau nggak punya legalitas. Robotik lah, forex lah, spot lah, pakai fatwa MUI lah. Benar nggak? Tanya legalitasnya nggak bisa nunjukin. Legalitasnya anggaran dasar terdaftar di Kemenkumham. Legalitasnya SIUP, surat izin usaha. Legalitasnya dari Kominfo. Ya, bagaimana bisa, men? Nggak legal ini, nggak legal, bodong. Karena untuk bisa robotik, untuk bisa komoditi, untuk bisa transaksi forex itu mesti punya izin dari Bapepti. Kalau Bapepti itu ada aturan mainnya, nggak boleh online, nggak boleh pakai gaya MLM. Ini cek pertama legalitasnya, cek dulu dah, bener nggak? Setelah cek legalitasnya, cek nih syariah apa kagak, bener nggak? Kalau udah lolos dua ini, legal, dia sah menurut hukum Republik Indonesia dan halal sesuai syariah menurut fatwanya DSN MUI, baru kita ini, bener gak? Oke, baru kita ambil itu. Reksadana ada yang syariah juga. Forex dalam artian pengertian umum yang seperti yang banyak sekarang beredar yang ngaco-ngaco itu nggak syariah, nggak ada syariahnya. Oke, next apa lagi? Habis ya? Masih banyak. Itu sampai jam berapa tapi nih? banyak yang nanya nih. Ini sehubungan dengan tadi amalan ketiga, Pak Ustadz. Bakti kepada orang tua. Ini yang bertanya, dia mualaf. Apakah doanya diterima oleh orang tua yang sudah tiada? Apakah doa tersebut sampai kepada mereka? Dan terus yang ketiga nih, yang kelima berarti ya. Ini yang keenam. Mohon maaf. Mohon saran Ustadz, jika kita punya sedikit uang tabungan untuk masa tua, ingin uang tersebut tidak habis dan juga ingin bebas riba, apa yang harus dilakukan? Mengingat banyak bank syariah yang ada, banyak yang belum murni syariah. Mohon pencerahannya, ini dari Bu Yayu. Ini sehubungan dengan tugas Ustadz yang baru. Yang pertama tadi mengenai doa, dia mualaf, dia seorang mualaf. Udah doa aja terus. Terserah Allah mau terima apa kagak, bener gak? Doa aja terus, dia kan orang tua kita, bener gak? Kan kita hidup di dunia gara-gara orang tua kita, bener gak? Kan karena kasih sayangnya Allah melalui orang tua kita hidup di dunia, bener gak?
Doain aja terus orang tua, men. Bener gak? Kalau orang tua kita, terserah deh orang tua kita kayak apa, bener gak? Mau dia galak kayak, mau dia cerewet kayak, mau dia lain agama kayak, bener gak? Kan kita hidup di dunia ini melalui orang tua kita. Karena dia sayang sama kita, cinta sama kita. Padahal sayang dan cinta ada asalnya dari Allah, bener gak? Iya gak? Kalau orang tua kita kagak sayang, kagak cinta, kita kagak jadi hidup. Keburu diaborsi, men. Gak jadi hidup. Udah keburu diaborsi. Nah kalau kita udah bisa hidup, berarti orang tua kita sayang sama kita. Itu aja dah. Doain terus orang tua, men. Doain. Urusan doa kita diterima apa enggak itu urusan Allah. Ya doa aja sama Allah. Wahai Allah, sungguh orang tuaku ini gitu. Allah hamba-hambamu gitu aja dah. Sungguh ini hidayah ini berasal darimu. Sekarang kenyataannya orang tuaku begini gitu. Doa sama Allah. Bagaimana urusannya nanti kita serahin sama Allah dah. Allah yang Maha Kuasa. Ingat gak tadi cerita si itu apa Jibril sama calon penghuni neraka yang selalu di surga kan? Catatan di Lauhul Mahfuz saja bisa beda, bisa berubah, benar gak? Udah doain aja, doain, oke? Nanti urusan terima apa nggak terima urusan Allah. Allah yang Maha tahu segala sesuatu, Maha adil, Maha pemurah, Maha pengampun, Maha semuanya dah. Oke. Next, apa lagi pertanyaannya? Yang tadi adalah mengenai ini, Ibu yang punya tabungan, apakah uang tersebut disimpan di bank syariah atau di bank konvensional, karena menurut beliau banyak bank syariah yang juga belum murni syariah. Ini mungkin sesuai dengan bidangnya Pak Ustadz Adi Warman. Mau nabung. Terserah mau nabung di mana. Mau beli emas boleh, beli sapi boleh, beli properti boleh, macam-macam kan investasi itu nabungan bisa macam-macam jenisnya, bisa di mana aja boleh. Mau kan untuk tabungan hari tua kan, bisa juga beli dana pensiun bisa, mau apa juga bisa lah, semuanya mau sapi tadi kan, mau ayam kayak domba kayak emas kayak apa kan bebas riba semua kan. Tapi kalau mau milih bank, pilihlah bank syariah gitu. Mau pilih bank, pilihlah bank syariah. Karena bank syariah itu terserah mau dibilang nggak syariah, nggak murni, nggak segala macam, terserah dah. Tapi yang jelas bank syariah itu ada yang ngawasin, ada peraturannya menurut Republik Indonesia, diawasi oleh OJK. Ada peraturannya, ada POJK, ada undang-undang yang akan menghukum bank tersebut kalau dia tidak benar-benar syariah. Iya benar gak? Jadi negara ini akan menghukum bank tersebut kalau banknya tidak benar-benar syariah. Karena ada undang-undangnya, ada peraturannya, kalau dilanggar kena. Selain itu, selain negara yang akan menghukum kalau bank itu tidak benar-benar syariah, maka ada Dewan Pengawas Syariah, kepanjangan tangannya DSN MUI, yang juga akan menghukum bank itu kalau nggak benar-benar syariah. Udah ada dua nih. Ada Bank Indonesia yang juga akan menghukum bank tersebut kalau tidak benar-benar menjalankan syariah dari segi sistem pembayaran atau dari segi transaksi moneter dengan bank sentral. Udah ada tiga nih. Ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang akan menghukum bank tersebut kalau dia nggak benar-benar syariah. Karena IAI juga udah ngeluarin PSAK, pedoman standar pernyataan standar akuntansi PSAK, keuangan syariah, benar ya? Benar ya? Pernyataan akuntansi keuangan PSAK. Iya, susah gue ngomongnya bener. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi dijagain banyak pihak, men. Kalau nggak benar-benar syariah, kena di OJK, di negara, benar nggak? Kena di DSN MUI, benar nggak? Kena di BI, kena di PSAK, benar nggak? Kena di banyak tempat. Lah, kalau udah kayak begitu, ya udahlah, bismillah, syariah dah. Mau murni kayak apa lagi sih, bener gak? Bener gak? Iya gak? Yang namanya mie bakso, ya pasti ada baksonya, nggak usah inti tanya lagi, mie bakso ada baksonya apa kagak, bener gak? Namanya aja mie bakso, ya pasti ada baksonya. Nama aja bank syariah, ya pasti syariah, gitu aja dah. Bener gak? Bahwa syariahnya itu, menurut pemahaman sebagian ustadz, nggak benar-benar syariah, iya itu nggak apa-apa. Karena syariah itu pengertiannya, biar jawabannya nggak
nggak ngeles, biar jawabannya nggak defense, oke? Syariah itu artinya adalah aturan yang ada di Quran dan di hadis. Itu syariah. Nggak bisa berubah sampai akhir zaman. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, jadi nggak bakal ada hadis baru. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka nggak akan ada turun ayat baru. Oke? Syariah adalah aturan yang ada di Quran dan di hadis. Nggak pernah bisa berubah sampai akhir zaman. Allah menjamin bahwa Quran ini nggak bisa berubah. Benar nggak? Hadis ada ilmunya sendiri nanti, yang mana sahih segala macam. Jadi itu namanya syariah. Fikih adalah hal lain. Fikih adalah pemahaman para ulama terhadap syariah. Ngerti nggak? Fikih adalah pemahaman para ulama terhadap syariah. Karena fikih itu adalah pemahaman ulama terhadap syariah, maka nature dari fikih, karakteristik dari fikih adalah beda pendapat. Yang satu ustadz bilang ini nggak benar, yang satu ustadz bilang ini benar. Ini namanya juga fikih. Gitu. Pemahamannya bisa beda-beda, tergantung dari ilmunya masing-masing, tergantung dari pemahaman dia terhadap bank itu apa, benar nggak? Tasawur tuh kalau bahasa Arabnya tuh tasawur, penelitian dia terhadap barang yang mau dia fatwakan. Jadi bahwa pemahaman ini beda-beda, benar nggak? Kalau ada ustadz yang berbeda pendapat dengan apa yang telah difatwakan oleh DSN MUI, ya nggak apa-apa juga, namanya juga fikih, benar nggak? Nah, benar nggak? Tapi bagaimana kita? Apakah kita mau ya udah kalau gitu sama aja lah bank syariah sama bank konvensional? Ya rugilah kita, benar nggak? Lah kita mau nyari yang syariah, kenapa jadi konvensional, benar nggak? Nah, ada kawan-kawan yang ada komunitas anti riba segala macam, keren itu, mantep komunitas anti riba. Kita mulai tahun 92 udah anti riba. Udah duluan kita anti riba. Dari tahun 92 anti riba kita. Makanya kita bikin bank syariah sebagai alternatif solusinya. Benar nggak? Daripada kita cuma ngomong-ngomong anti riba, kita nggak kasih solusi, benar nggak? Ya, kita kasih solusi. Dan solusinya itu bukan solusi individual. Solusinya solusi negara. Man. Kita rubah undang-undangnya. Perjuangan merubah undang-undang nggak gampang, man. Benar nggak? Kita kasih masukan ke BI, ke OJK, supaya mereka juga ikut kembangin syariah, benar nggak? Bahwa itu semua masih belum dianggap murni syariah, ya nggak apa-apa juga, benar nggak? Namanya orang menganggap, benar nggak? Ya jalanin aja hidup, benar nggak? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah diskusi, Allah berfirman, amalkan apa yang kau ketahui, niscaya akan aku beritahu apa yang tidak kau ketahui. Benar nggak? Bahwa ada salahnya apa enggak? Ya ada lah. Masa ada bang nggak ada salahnya? Pasti ada, benar nggak? Oke. Jalanin aja, yang salah kita benerin, kan gitu, bener gak? Jangan gara-gara yang salah kita malah nggak gunain bank syariah, kita rame-rame ke bank konvensional misalnya, lah bingung kan ente, apa bank konvensional nggak pernah salah, bener gak? Be fair lah, bener gak? Kecuali mereka yang memang dalam hidupnya nggak perlu bank, nggak apa-apa, nggak perlu pakai bank lah, bener gak? Ya udah, kepanjangan gue jawabnya, apa lagi? Udah habis nih, udah habis nih. Iya, masih banyak. Tapi boleh nggak nih memberikan kesempatan buat yang pengen nanya langsung nih, Ustadz? Boleh. Boleh ya. 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan langsung? 2 ya, boleh ya? Boleh. Oke. Apa aja dah gua. Oke. Ini ada yang udah nanya dari tadi udah 1 jam, udah pegel tangannya. Silakan Bu Suwarni. Dibuka ininya, speakernya, boleh bertanya langsung. Bu Suwarni? Udah pamit kali, udah pamit. Iya, ketiduran mungkin. Ini aja langsung ke Muhammad Jafar. Pak Muhammad Jafar, silakan kalau mau bertanya langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Terima kasih juga Pak Ustaz Adi. Gini Ustaz, kami mau minta pendapat. Jadi kami itu banyak berkegiatan terutama sama kawan-kawan UMKM yang kecil ya, dalam skala betul-betul kecil. Alhamdulillah sekarang ada sekitar 150 yang gabung dalam WA grup kami. Dream-nya adalah mencoba untuk mencari akses ke pasar global lah ya,
ke mancanegara tentunya. Salah satu problem utamanya selain market adalah dalam hal ini adalah pemodalan. Nah, teman-teman juga nggak mau terjebak karena ada beberapa juga yang sebelumnya terjerat dengan pola praktek riba gitu ya. Jadi memang kita inginnya memang membangun suatu ekosistem yang betul-betul bisa mandiri gitu dengan solusi-solusi financial system yang ada di ini kita Islam gitu, secara Islami. Nah, ingin tanya Ustadz, kalau misalnya ini kan UMKM rata-rata kecil ya, dari sisi perizinan juga misalnya nggak bankable gitu ya. Kira-kira seperti apa ya Pak Ustadz solusinya kalau misalnya supaya bisa disinergikan dengan program-program di bank syariah gitu, Pak Ustadz gitu. Ya, terima kasih banyak Pak. Bagus sekali Pak programnya, saya rasa harus terus dilanjutkan program seperti ini. Kadang-kadang kita terjebak. Kan kita UMKM, kalau UMKM ya UMKM lah, sabar-sabar aja kita jalani hidup sebagai UMKM ya. Yang penting bisnis kita yang muter, sehat. Kadang-kadang kita suka terjebak dengan mimpi besar. Artinya kita UMKM, tapi kita mau buru-buru jadi gede. Nah, itu jadi kita agak sedikit masalah di situ. Sebenarnya sih pengalaman saya kan juga udah sejak tahun 2001, Pak, saya nggak jadi pegawai lagi, saya udah jadi running my own business kan ya. Pengalaman saya, modal paling utama kalau kita bisnis itu bukan modal sebetulnya, bukan uang, bukan kredit. Karena kalau kita tempetin kredit atau modal di awal, kita udah menurut saya udah keliru bener ya. Tapi yang pertama, modal yang paling utama itu adalah mentality. Mental kita sebagai pebisnis. Nggak semua mantan direktur bank atau mantan direktur perusahaan besar sekalipun kalau dia bikin bisnis belum tentu jalan Pak. Karena mentalitinya bukan mentality pebisnis. Mentality pebisnisnya agak berbeda dengan mentality profesional sekalipun. Karena mentality pebisnis itu mistake is part of the success. rugi buat kita itu adalah expense to get a future profit. Jadi emang agak beda cara mikirnya. Jadi pertama mentality sebagai pebisnis yang nggak pernah menyerah, yang kalau rugi kita senyum, yang kalau ditolak bisnis kita ketawa, benar ya? Kita tahu bahwa ini semua ada yang ngatur Allah. Yang kedua, kita kuasai pasar. Bagaimana kita dapat kredit kalau kita belum nggak dapetin pasar, benar nggak? Kalau dalam Imam Ghazali mengatakan, tahu di mana tempat beli yang murah, tahu di mana tempat jual yang mahal. Itu gampang banget nih pasar. Kalau dirumuskan oleh Imam Ghazali itu gampang banget. Yaitu tahu di mana tempat beli yang murah, tahu di mana tempat jual yang mahal. Lu beli di Tanah Abang yang murah, lu jual di Pondok Indah pengajian ibu-ibunya mahal. Gitu ya. Karena ibu-ibu nggak mau desek-desekan nih Pak Tanah Abang beli karena gengsi, bener ya? Nah ini nomor 2 nih, kuasai pasar. Supaya kita tahu siapa yang mau beli barang kita. Karena ada orang yang beli barang itu berarti adalah income buat kita, bener nggak? Kalau kita belum kuasai pasar, tapi kita udah dapat kredit dari bank, ya macet pasti, bener ya? Nah kalau kita udah kuasai pasar, baru kita coba perlahan-lahan. Sebagian diantaranya kita coba produksi. Kalau kita tadinya dagang ikan lele, benar nggak? Misalnya sehari 50 kilo, nah kita coba di rumah piara ikan lele. Tapi jangan pernah punya pikiran untuk mereplace dagang kita itu, dagang ikan lele, menjadi produsen. Artinya 50 kilonya kita nggak mau beli lagi di orang, mau pakai produksi kita sendiri. Ini juga repot. Kenapa? Begitu produksi kita gagal, kita mau beli lagi di pasar, orang itu nggak percaya lagi sama kita. Untuk bayarnya belakangan, benar nggak? Jadi kalau bisnis kayak gitu ya, yang pertama adalah tadi mental, yang kedua adalah kuasai pasar, tahu di mana beli yang murah, tahu jual di mana yang mahal. Kalau bisa tahu di mana beli yang murah, bayarnya belakangan, dan jual yang mahal, bayarnya tunai. Jangan lu balik tuh, kalau dibalik kita jadi repot. Yang ketiga tadi kita coba replace dengan produksi kita sendiri. Bukan karena kita mau replace the whole penjualan kita itu dengan produk kita sendiri, bukan. Karena kita tetap perlu ada hubungan bisnis sama supplier ikan lele. Karena suatu saat kalau produksi kita gagal, kita mengambil barang dari
pedagang itu masih dipercaya untuk bisa bayarnya tangguh bayar, benar ya. Nah, setelah itu maka kita organisasi akan tambah besar. Kalau UMKM nih dari pegawai 3 jadi 7, 10, 15, benar ya. Ketika organisasi makin besar, maka muncul masalah baru, masalah organisasi. Karena orang mulai berantem, mulai iri-irian kerja, bener gak? Gaji sama, gue kerja lebih berat, bener ya? Macam-macam. Jadi harus kita urus lagi urusan organisasi. Ya, kalau gitu itu semua udah rapi, baru yang berikutnya adalah urusan kita ambil kredit. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Bapak luar biasa, lakukan terus Pak, semangat terus. Nanti kita coba bicara-bicara dengan bank-bank, dengan pola pembinaan tertentu, dengan risiko tertentu, insya Allah nanti kita bisa maju sama-sama, insya Allah. Amin. Oke Pak, thank you. Ini udah jam berapa ini? Iya nih, tadi konsultasi bisnis nih, memang cocok sebagai komut nih, nggak salah diangkat sebagai komut. Aduh, komut itu jabatan, ada tahunnya habis, mending jadi ustadz, kagak ada pensiunnya men. Bener ya? Yang barusan tadi kan konsultasi bisnis itu, ada harganya sendiri itu. Oke, ini satu lagi pertanyaan boleh? Bu Suwarni sekarang udah muncul. Terakhir, Pak Ustadz ya, Adi? Ya, masih boleh ya? Oke, baik. Silakan Bu Suwarni. Terima kasih. Saya termasuk korban Bumi Putra, asuransi Bumi Putra. Suami saya di usia 65 harusnya uangnya kembali, tapi sampai saat ini dari tahun 2019 masih nggak keluar. Uang bulanannya pun jadi mampet. Mungkin tahu ya kasus Bumi Putra. Jadi bagaimana kami menyikapi kesusahan keuangan kami karena tertipu Bumi Putra begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, siapa-siapa yang uangnya belum dibayar-bayar juga, maka pahalanya sama dengan pahala dia sedekah 2 kali dari nilai uang yang belum dibayar-bayar itu setiap harinya. Amin. Bu, kita bersyukur Bu, gara-gara duit Ibu ketahan di Bumi Putra, Ibu sekeluarga selamat dari urusan COVID. Benar nggak misalnya? Okay. Alhamdulillah ya. Allah selalu kasih rezeki yang nggak karu-karuan. Bisa jadi yang itu ketahan, tapi Allah kasih tempat lain. Kita minjemin duit nih ke orang nih, ke saudara kita, bener gak? Itu, dalam hal ini Bumi Putra, bener gak? Kan itu hak ibu, mestinya duitnya keluar dong. Tapi ditahan sama dia. Misalnya berapa nilainya? Misalnya 300 juta misalnya, bener ya? Maka ibu dapat pahala, Bu. 600 juta setara dengan pahala sedekah 600 juta tiap hari. Makin lama tuh Bumi Putra kagak bayar, ibu pahalanya nggak karu-karuan banyaknya Bu. Ibu begitu meninggal disambut malaikat banyak banget. Itu jalur karpet merah masuk surga. Keren ya? Iya. Orang udah meninggal aja nih, orang udah meninggal. Dia doa sama Allah, Allah tolong aku beri hidup lagi ke dunia. Kata dia, mau ngapain kata Allah? Mau sedekah. Nih, orang udah mati aja, udah mati. Doanya minta dihidupin lagi supaya bisa sedekah. Karena tahu betapa dahsyatnya pahala sedekah. Lah ibu tiap hari 600 juta sedekah. Tiap hari selama tubuh Bumi Putra belum bayar. Udah, bahwa yang buat masalah di Bumi Putra, udah ada urusan lagi sama Allah. Hidupnya yang zalim tuh, yang korupsi, yang segala macam, ada urusannya sama Allah. Urusan kita mah, udah men. Rezeki bukan soal duit. Insya Allah. Allah akan mudahkan jalan hidup ibu dan keluarga di dunia dan akhirat. Bentar orang-orang yang kaya raya Bu, yang di dunia kaya raya Bu, yang konglomerat di kaya raya Bu, begitu di akhirat di antri paling belakang, bener gak? Ibu karpet merah duluan masuk, bener gak? Dan kan dia sebel, itu kenapa sih ibu denger itu kan itu, ya bener gak? Baru nanti dia nyesel dah, kagak ada PP-nya dunia, kata Allah mah nggak lebih dari sayap nyamuk. Yang penting kita bersyukur. Udah, insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama.
Baik. Udah nih, udah jam Baik. berapa nih? Yes. Ya, baik. Oke, Masya Allah jawabannya lengkap nih. Dari nasihat akhirat, nasihat dunia, sampai konsultasi bisnis. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita, maka kita tutup kajian ini, dan sebelum ditutup, mohon Pak Ustadz memimpin kita doa bersama. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jamil ma'asi wa dzunub. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah. Birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu pejuang subuh yang semoga dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Adi Warman Karim. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menambah ketakwaan kita kepada Allah dan memberikan masukan yang baik dalam kita bersikap selama kita di dunia ini. Kepada guru kita, Ustadz Dr. Adi Warman, terima kasih sebesarnya, jazakumullah khairan. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kesehatan, diluaskan ilmunya agar kita bertambah bisa mengikuti ilmu dari Ustadz, membagi ilmunya kepada kita, dan dibalas dengan pahala berlipat untuk Ustadz. Amin, amin. Thank you. Jangan lupa daftar pemenang kuis ya. Jangan lupa ya. Baik, ya. Iya, makasih. Makasih. Kepada semua pejuang subuh, atas nama pejuang subuh, jamaah pejuang subuh, atas nama manajemen pejuang subuh, kami mohon maaf yang sebesarnya apabila ada kata-kata atau ucapan dan tindakan yang tidak tepat atau salah, dan juga mohon maaf banyak sekali pertanyaan, ya baik yang ditulis dalam kolom chat maupun pertanyaan langsung tidak sempat dibacakan. Mohon maaf sebesarnya dan terima kasih. Marilah kita tutup kajian ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.